Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Ayah bunda, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita segala nikmat. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, anak-anak semuanya yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Dengan keutamaan ini, maka kita semuanya berniat dan kita termotivasi untuk menjalankan bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas, kegiatan, amal-amal sholih yang bisa menghiasi sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang bermakna bagi kita semuanya. Ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Ibadah sunnah akan dibalas dengan pahala ibadah wajib. Bahkan ibadah wajib akan dibalas menjadi berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena di bulan mulia ini Allah turunkan Al-Quran, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita hadirkan Al-Quran di setiap saat di bulan Ramadan ini khususnya. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga kita bagaimana untuk membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, memahami artinya, bahkan menghafalkannya. Mari kita jadikan Al-Quran bacaan yang utama dari segala bacaan yang ada. Dan di tengah kesibukan kita, mari kita masukkan aktivitas bersama Al-Quran menjadi kesibukan yang utama dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kesibukan kita dengan Al-Quran akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di yaumil akhir
akan memberikan syafaat penolong bagi yang membacanya. Keutamaan yang ketiga yaitu setan-setan dibelenggu. Allah membelenggu setan di bulan Ramadan ini makna agar memudahkan manusia dalam berbagai ketaatan. Di bulan Ramadan orang akan disibukkan dengan kegiatan kebaikan dan menjauhi dari kemaksiatan. Kemudian keutamaan yang keempat adalah pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, diantaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Ditutupnya pintu neraka berarti tertutupnya jalan kita melakukan keburukan. Sedangkan ketika pintu surga dibuka, maka selebar-lebarnya kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Ayah bunda dan anak-anak semuanya yang berbahagia, yang kelima keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Kita ketahui bahwa semua manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf atau lupa. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia berupa kemaksiatan akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ghaffar, yaitu Maha Pengampun. Meskipun kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, namun ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dengan bertaubat, maka pintu ampunan Allah akan terbuka dan kita semuanya akan diampuni segala dosa-dosa kita. Sebelum ajal menjemput kita, ada kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ramadan bisa mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ayah bunda, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang keenam, di bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Sebagaimana hadis Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, di 10 hari yang terakhir kita semakin bersemangat, giat membaca Quran, sholatnya kita jaga, baik sholat wajib maupun sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian zakat, infak, dan amalan-amalan soleh lainnya yang bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketujuh, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan mustajab untuk berdoa. Di bulan Ramadan ini terdapat keistimewaan, yaitu waktu mustajabnya doa. Doa adalah bentuk ikhtiar kita setelah kita berusaha, kita sempurnakan ikhtiar kita dengan doa. Kita sempurnakan usaha kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar niat, keinginan, cita-cita kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari keutamaan bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Salah satu kebaikan di bulan Ramadan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, berinfak, bersedekah, wakaf ya kepada fakir miskin, anak yatim ya. Kemudian juga bagaimana kita juga mewakafkan sebagian harta kita untuk masjid, untuk sekolah, untuk tempat-tempat
ya sosial yang bermanfaat, ya itu bisa kita lakukan. Karena di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk saling berbagi. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan berbagi untuk berbuka puasa, atau istilahnya adalah takjil, ya. Kita membagikan ya menu buka puasa kepada saudara-saudara kita, ya kita taruh di masjid, kita taruh di pengajian-pengajian, ya itu insya Allah pahala orang yang memberikan untuk berbuka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, Masya Allah. Ayah bunda, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita merasakan bahwa di bulan Ramadan ini kita semuanya berlomba-lomba. Kita semuanya bagaimana berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, infak kita, puasa kita, dan juga amalan-amalan yang lain kita kualitaskan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kualitas itu biasanya kualitas dalam niat. Apakah niat ibadah kita sudah ikhlas karena Allah atau belum? Kemudian amalan-amalan itu sesuai dengan perintah atau anjuran Allah dan Rasul atau tidak, ya. Maka ini menjadi introspeksi bagi kita, sehingga amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini itu bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayah bunda, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya Ramadan ini mampu mengubah diri kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, yaitu dengan berbekal ketakwaan. Semoga Ramadan tahun ini memberikan kekuatan niat kepada kita karena Allah kita beribadah, dan menumbuhkan semangat keistiqomahan kita dalam beribadah, dan juga termasuk di bulan Ramadan ini bisa menguatkan kebersamaan kita dengan berbagi kepada saudara-saudara kita, sehingga kebersamaan ini mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.